ngomongnya baik, pulang ke rumah nggak ada makanan, nanya sama istrinya ada makanan nggak ada ya Rasulullah, idan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Mirip komedian kan gitu ya kan. Alhamdulillah istri-istriku pulang ke rumah nggak ada makanan, kadang-kadang ditebalikin, bukan tempat nasinya, bininya ditebalikin. Wajar kalau disebut Khalilullah. Kita kadang-kadang duit aja masih Jumatan kayaknya lancar mulu kotak amal ya kan. Alasannya ada lagi, pandemi nggak boleh dipegang, penyebaran virus ya kan. Ada orang mau ngapain aja nggak dianggap, ngomong ini nggak dianggap, ngomong itu nggak dianggap, kayak anak kecil. Kalau sama orang tuanya udah nggak diurus, terserah lu deh, lu mau beli es, lu batuk sendiri. Tapi kalau masih dilarang, itu biasanya kita masih dicintai. Telepon udah masuk, silahkan diangkat, kuis kayaknya. Assalamualaikum, sobat pasti. Sekarang kita ada di mana ya? Ada di daerah Jatiwaringin. Pengen ngapain sih? Kita teman-teman pasti Persatuan Seniman Komedi Indonesia kerjasama dengan Asia bikin maulid Nabi ya. Kita lihat di sana. Ini mana sih kalau bikin maulid ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang bentar lagi akan ke Mekah lagi. Karena udah 2 tahun nih kita nggak bisa ke Mekah. Insyaallah ya kita bareng-bareng Paski, amin. Ya Rabbal Alamin. Pilotnya juga dari Paski nanti. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Dailami Firdaus hafizahullah tabaraka wa ta'ala, keluarga besar beliau. Sebenarnya sih kalau sama keluarga besar Asy-Syafi'iyah ya, kita tuh dari zaman belum ada TV, artinya dulu siaran-siaran sahur belum di TV. Sahur tuh Asy-Syafi'iyah. Ya, kalau udah mulai manfatahu, wah itu berarti udah mau imsak. Kalau udah bilang salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, wah ini udah mau subuh nih. Asy-Syafi'iyah udah. Boleh dibilang kita mungkin dikasih makan di warteg, tapi kalau dikasih makanan rohani, basic dulu, ya. Dan alhamdulillah saya ketemu juga sama Allah yarhamha Profesor Dr. Tuti Alawiyah ya, sama Kiai Abdul Rashid juga, ya. Alhamdulillah hari ini bisa nyampe ke sini, disambut. Udah gitu ditawarin kuliah lagi. Masya Allah. Insyaallah akan jadi keluarga besar WIA juga kuliah. Tadi dibisikin juga sama Bang Taufik. Ya, Bang Bopak bakal jadi sarjana Bopak, ya kan gitu. Iya. Pak. Iya. Pak Haji Jarwo 2019 ya Pak Haji ya kita ya. Waktu kemarin ya ketemu di maktab, enggak di Mekah. Oh di Mekah ya. Habis itu pandemi gitu ya. Pak Denny, Pak Taufik, Pak Mukhlas dan semua kalau disebutin ini semua kenal semua sebab ya kan. Sampai ujung ya kan. Ya Pak Dery ya. Yang pertama kita syukur, saya selalu bilang sehat aja mahal. Dulu ada teman kita sakit,
Setahun dibawa ke Singapura 20 miliar habis. Duit 20 M kalau kita beliin seblak mungkin bisa banjir di Pondok Gede gitu kan. Itu baru sehat, apalagi nikmat iman. Kalau menurut Quran Al Imran 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Jadi kalau ada orang yang nggak punya iman, wafat dalam keadaan begitu, punya duit, punya emas segede dunia, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Nggak diterima walaupun punya emas segede dunia. Emas sekilo aja masih bisa kita kepel, 860-an juta. Iya, masih bisa kita kepel. Berapa harga emas segede dunia? Makanya ini terima kasih banget. Dan saya juga, ya luar biasa ini Pak Jarwo, Pak Taufik, ini abang kelas saya waktu SMA. Tua. Jadi ya ini memang luar biasa ngumpulin orang yang biasa. Saya pikir sempet nih, ya artinya sempet ada mau ngaji gitu kan. Masya Allah. Dan dulu saya pernah juga waktu Paski Jawa Barat di Gedung Sate waktu itu ya. Saya bilang mungkin kalau Sayyidina Abu Bakar bakal dipanggil dari semua pintu sorga. Ya. Karena waktu orang kan akan ada yang masuk dari pintu sedekah. Ya, ada yang dari pintu jihad. Dan waktu Abu Bakar nanya sama Nabi, kira-kira saya dari pintu mana? Kemungkinannya, ya, asa antakuna minhum, mungkin aja termasuk dari golongan orang-orang yang akan masuk dari semua pintu. Karena unggulan semua. Ya kalau komedian, mudah-mudahan kita punya satu pintu. Ya, karena kita kan memang udah biasa, nggak sengaja kan. Ingat kita sambil doain Mas Tukul ya. Saya ingat waktu itu Bang Rudi, Bang Komeng, Adul, ya. Terus datang Mas Tukul, ya. Kata, ya bercandanya kita kan gitu ya. Di sini khusus manusia, ya kan? Tuh Mas Tukul langsung, gitu. Gaya kayak gitu. Tiap hari kerjaan kita kayak gitu. Mungkin ada suatu saat kita ngebully orang, tapi mudah-mudahan kita bisa dapat nilai dari idkhalus surur ala qalbi muslim. Kita ngebahagiain orang, kita nyenengin orang, kita memberikan orang lain yang tadinya udah mau bunuh diri, bisa jadi dengerin lawakan kita pulang lagi. Iya, bisa jadi. Dan itu mudah-mudahan jadi pintu andalan kita. Ya maka sekelas Profesor Dailami itu, ini pasti ada rahasia nih sama orang-orang yang ada di depan saya ini ya, yang dikumpulin, ditawarin kuliah. Dan tadi saya dengar Babe juga doktornya udah 3, doktornya 2. Dia kuliah di Fakultas Hukum. Iya, Insya Allah. S1 lagi. Saya ngambil S2 aja puyeng. Ya. Saya taruh atu. Ya kan? Ini lagi 2 doktor mau ngambil lagi S1. Iya. Iya, Masya Allah. Nah inilah yang ngambil yang boleh nih gitu. Nah makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ya, kalau dengar tadi Ustadz Muclek kayak gitu bacanya ya, tadi saya dibisikin juga Pak Jarwo, jangan dites semua Pak Ustadz, nanti ente bingung. Itu baru yang begitu doang. Nih yang lain nih Masya Allah, sahabat Nabi dikasih Quran nangis, teman-teman di Paski ini baru dikasih Qurannya aja udah nangis ya. Masya Allah. Baik. Wah ini ada ibu-ibu komedian juga nih. Oh bukan. Hah? Oh iya benar. calon ketua ya udah nunjuk bendahara aja nih. Kalau saya ditawarin kuliah, karena kita mulia itu atas ilmu. Nanti hari ini saya mau ceramah Nabi Muhammad yang
Nabi Muhammad yang karena di sini superlative degrees, pokoknya over level deh, ya. Kalau bahasa kitanya Nabi yang paling. Bedanya sama kita kan, kalau Nabi paling, kita paling-paling, gitu ya. Nabi paling semuanya. Namun sebelum itu kemuliaan bagi saya ada di majelis ini, ya. Dan tadi mungkin kita sering tawarin makanan, tawarin duit, ya, tawarin rezeki. Tapi kalau tawarin untuk mendapatkan ilmu itu adalah tawaran yang mahal. Apalagi teman-teman anggota paski atau ketua paski yang kesibukannya Masya Allah, ya, luar biasa deh, ya. Itu mau nuntut ilmu. Ya, Nabi Adam dihormati itu kan gara-gara ilmu. Salah satunya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu al malaikat. Malaikat suruh hormat sama kita. Yang nggak punya nafsu, kita punya nafsu, dengan ilmu semuanya jadi tunduk. Ya. Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala malaikat. Ya, semuanya suruh sujud menghormat. Dan kemudian maaf, anjing aja dalam surat Al-Maidah ayat 4, anjing beda yang udah dapat ilmu sama yang gak dapat ilmu. Kalbul muallam namanya, ya, minal jawarih mukallibina tuallimunahun. Anjing yang udah dikasih ilmu beda sama yang gak dikasih ilmu. Ya, kalau anjing yang udah dikasih ilmu, ya, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurismallah alaih. Jadi kita bawa berburu, kita nembak kambing di atas pohon, jatuh tuh kambing, kita bisa bismillah. Dan boleh fakulu mimma amsakna alaikum, boleh dimakan. Tapi nggak boleh sembarangan anjing. Tahu-tahu nyeret-nyeret bebek goreng gitu, oh bebek goreng gitu. Kalau tuh anjing belum dapat ilmu, nggak boleh. Tapi kalau yang udah dapat ilmu, masya Allah, pantas deh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya sebenarnya seneng campur khawatir juga. Tapi tadi Babe udah bilang gak boleh khawatir. Campur khawatir karena kadang-kadang di panggung nih saya ceramah bareng juga maulid sama komedian gitu. Ini Pak Rudi, Pak Haji Ramdan, Pak Kubil, ini Masya Allah, belum naik panggung aja orang udah bubar. Ini saya bilang, waduh, Pak Muclay pakai bacanya bagus lagi. Terus ini kan, dan kalau saya pikir, kalau habis jadi komedian, pensiun jadi ustadz, beneran husnul khotimah, betul ya Pak Profesor ya. Udah gitu alim, begitu ditanya, ya kalau misalnya, kalau khutbah Jumat kan memang nggak enak ya. Mari khutbah ini akan disampaikan oleh Ustadz Bopak, gitu. Orang jadi rada-rada nggak percaya gitu kan. Hah? Iya, namanya aja udah Bopak. Tapi kalau kemudian udah sekolah di sini, gelarnya sekarang Fakultas Dakwah SOS ya. Kalau dia SH dia. Oh SH, Masya Allah. Hukum. Ya, Pak, Taufik baru SAG dia. SOS Pak. SOS, oh SOS. Kan KPI kan? Iya. Kalau KPU lain lagi itu nanti. Ya. Jadi sarjana sosial Islam. Sama, saya sebetulnya S1 Fakultas Dakwah. Cuman S2 saya Ulumul Quran. Sebenarnya kalau saya nyebrang lagi ke dakwah bisa linear Profesor ya. Kali ini nggak apa-apa bisa. Bisa ya. Cuman kan nggak bisa jadi profesor. Iya betul. Maunya ya alhamdulillah karena martabat ilmu. Ya kan ilmu ya paling enggak deh ya. Karena saya di sini sebenarnya kan saya sama di situ. Tapi karena saya duduk di sini kan paling enggak kopi duluan dibagi ya. Itu salah satu dari ya Ustadz kalau ceramah pasti di depan. Iya Pak. Imam walaupun saya di Panglima TNI Pak Andika, kalau saya jadi khutbah saya tetap sholat imam di depan dia. Iya kan gitu. Gak bisa saya di belakangnya gitu. Iya. Kenapa? Imam di depan. Ya, iya imam. Iya. Akhirnya kepancing juga. Saya pikir dia mau daftar gitu.
Jangankan imam, 2 orang di belakang imam aja kan harus paham. Iya, kayak saya dulu di Tanah 80 Klender, kira-kira 20 tahun yang lalu sholat, imamnya pas rakaat keempat sholat isya, baru sujud sekali, udah tahiyat. Kan disubhanallahin. Cuman kan yang namanya orang lupa nggak ingat. Dia juga bingung, gue lupanya apa? Orang nyerang aja subhanallah, 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 kan nggak enak. Akhirnya dia naik. Baru setengah disubhanallahin lagi. Subhanallah, maksudnya bukan itu gitu kan. Sebenarnya ngasih kode gitu kan. Akhirnya dia nahan begini. Ya bagus imamnya ngerti ya. Itu yang belakang beneran ngomong. Kurang sujud bah. Ada gitu. Ya kalau dia nggak punya ilmu kan, oh iya kurang sujud atuh. Sujud kurang. Ada yang mufarokoh. Wah cakep nih, paham fikih nih. Dia berlepas tuh. Loh dia sujud sendiri, tahiyat sendiri. Salamnya nungguin yang itu lagi. Jadi udah putus, nyambung lagi. Itu aja harus paham dia. Yang di 2 di sini juga harus ngerti ilmunya. Kalau dia nggak paham, imam batal keluar, diikutin. Nah, mana Pak? Gue batal lu. Kalau yang paham kan dia langsung nyambung, ya kan? Udah mau nyambungnya aja nggak paham, ya surat yang dibaca imam surat apa? Ya. Tapi kalau dia paham, walaupun suratnya nggak hafal, dia langsung ruku aja. Allahu Akbar. Kalau dia paham, kalau nggak paham kan susah. Mungkin stuck kali 2. Ya, gimana nih pemilihan dulu apa imam ya? Pemilihan pengurus apa ya kan? Nah maka ini sangat luar biasa, saya seneng banget. Terus yang berikutnya tadi saya bilang Nabi Muhammad emang yang pertama tertampan. Ternyata secara fisik saya dapetin riwayat Nabi Yusuf itu kan disebut ganteng. Dan kayaknya belum ada yang nandingin sampai sekarang ini. Karena saya belum pernah lihat. Karena waktu itu ibu-ibu di zaman Nabi Yusuf, liwat Nabi Yusuf, dia lagi megang pisau, wa qata'na aydiyahun, sampai motong tangannya nggak berasa. Saya belum pernah lihat nih, ada anggota paski liwat orang salah fokus gitu. Ya kan? Misal ada orang beli gado-gado nih, Bu, gado-gado, liwat orang ganteng, tuh kan pindah ke mukanya dia. Dia bilang, Pak, muka nih, lu nggak bilang misalnya. Nah, nggak pernah saya lihat. Mungkin ada orang ngejemur ibu-ibu lewat orang ganteng, ya dia nggak jadi ngejemur gitu, belum. Dan ternyata Nabi Yusuf itu dikatakan satrul husni, gantengnya separuh baginda Nabi. Kemudian yang kedua dari sisi ilmu, tadi saya buka channelnya Syekh, ya Jabir Baghdadi Al-Misri. Saya lihat juga di Wikipedia beliau. Ya ini sekarang lagi mubaligh yang ngetop, followersnya juga banyak. Dia nyampein di surat Kahfi antara Nabi Musa dengan ilmunya, Nabi Khidir dengan ilmunya. Karena Nabi Musa ada ilmu yang nggak diajarin, yang diketahui oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir kan main bunuh aja anak. Loh, ini dosa besar. Bahasa Qur'annya lam tastati' ma'iya sabro. Kamu nggak sabar nuntut ilmu. Lu diam aja dah, ikutin gua. Nabi Musa, ya udah dah, saya sabar lagi. Loh, ada perahu milik nelayan, tahu-tahu main bolongin aja. Woi, ngapain? Ternyata kan di ujung Al-Kahfi itu disebut anak itu calon durhaka antarnya. Ada ilmu yang belum dikasih ke Nabi Musa, udah dapat oleh Nabi Khidir. Perahu itu dibolongin karena dia udah paham. Ada raja yang bakal ngambilin perahu-perahu itu, sehingga dirusak gampang. Habis itu dia bisa ngebenerin lagi. Yang penting dia nggak dizolimi. Datang ke satu kampung, istat'ama ahlahu, dia minta makan, di situ nggak dikasih. Tapi ada rumah yang roboh malah dibangun. Kata Nabi Musa, aduh ngapain kita udah nggak disambut. Kita di sini aja masya Allah. Ya, saya dari lampu merah Pak udah disambut orang. Kang aja lewat belok cepet gitu. Saya pikir disambut ya kan. Lain ya kan. Ini nggak disambut. Ternyata
fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salih wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi rumah itu punya anak yatim, nggak tahu. Jadi kata tadi saya lihat konatnya, kalau dari sisi ilmu digabung ilmunya Musa sama ilmu Khidir, Nabi Muhammad itulah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu ilmunya dari Allah Subhanahu, udah terganteng, kemudian teralim dengan ilmunya. Yang berikutnya, kalau urusan takwa, paling takwa. Ini superlatif degree semua nih. Karena Nabi pernah ada orang datang ke rumahnya nanya sama istri beliau, kamera aman? Aman? Iya. Iya, saya pikir dilihat nih udah mendidih belum gitu. Masak air. Nah, jadi sampai di mana tadi ya? Tadi yang kamera udah mendidih. Oh, ini Pak Rudi nih memang Pak. Suruh. Ingat Pak. Iya. Pak, apa honor aja sih inget kok. Dia dari tadi honor mulu nih. Gue jadi nggak enak ntar bawanya. Ntar kita makan soto situ ya. Jadi waktu ada orang datang nanya ke Bunda Aisyah tentang Nabi, dijelasin. Nabi itu kalau sholat, Masya Allah, kalau lagi susah. Kayak kemarin kan, Masya Allah, Alhamdulillah deh. Saya sebagai mubalik kayaknya mirip-mirip juga nih sama komedian ya. Hampir 2 tahun, masjid tutup, pesantren tutup, kantor tutup. 6 bulan tuh 2 mobil liwat. Infotainment pakai nanya lagi, Pak Ustadz gimana kabarnya? Ustadz-ustadz yang lain karena nggak ada jadwal udah pada banting setir, ada yang dagang somai, dagang mie ayam. Dalam hati, saya udah bukan cuma banting setir, piring saya banting. Saya udah sempat belajar bikin somai. Ya, miring terus gitu. Baru ternyata istighfar kita dijawab. Langsung kita, ya Allah, walaupun diuji sama musibah, Allah nggak ninggalin kita, masih ada lobang-lobangnya, masih ada celah-celahnya. Dan rezeki itu kalau lagi banyak nggak kerasa, tapi begitu lagi susah, terus datang tetesan rezeki itu, ibarat di padang pasir kita lagi kehausan, dapet setetes minuman, Masya Allah. Ya mungkin ini pelawak-pelawak soleh semua ini Pak. Ya, mungkin sama malaikat juga udah nggak ditanya lagi, udah langsung aja nomor 12 tempat lu ya. Alhamdulillah. Ya. Ya Rabbil. Ya jadi waktu nanya gimana ibadahnya Nabi, Nabi hatta tawarramat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Bahkan Nabi dalam riwayat dikatakan pernah ngimamin 662 ayat 1 rakaat. Baca Al-Baqarah 286. Sahabat tuh, ini ukuran sahabat ya. Begitu Nabi baca Baqarah 50 nih. Oh, mereka kan ukurannya 50, kalau kita kan 5. Ya kan? Nah, paling Al-Baqarah 1 sampai 5. Kalau mereka 50, liwat 100 kali. Liwat. Oh, paling sampai kelar Al-Baqarah tuh kelasnya sahabat. 286 ayat tuh kan 3 juz ya kan. Al-Baqarah 3 juz, kalau 1 juz 20 halaman tuh hampir ya 60 halaman. Ya, sahabat, begitu Al-Baqarah kelar disambung lagi sama Ali Imran. Ali Imran 200. Sahabat pikir, oh mungkin habis Ali Imran. Tapi begitu Ali Imran lewat udah nggak paling-paling deh, udah ikut. Sahabat samaan wa ta'atan. Ya kan? Ya mirip teman-teman komedian begitu juga, Prof. Alhamdulillah. Tuh kalau kebetulan pas gitu di masjid ada yang begitu, udah. Ya minimal malam ini deh, malam besok gue cari masjid lain dah. Ya kalau ini kan udah telanjur, masa kita begini? Ya, jadi pernah sampai An-Nisa 176 di jumlah 662 ayat. Insyaallah. Ya, tetangga kita tarawih aja nyari yang imamnya 1 nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Oh, kalau komedian kan masih amin ya, kalau udah min gitu aja, yang penting potongannya aja. Itu masih ada yang datang, sono aja. Ini imam baca satu napas, sono imamnya udah nggak napas katanya. Dia bilang modar dong tuh imam. Makanya tarawih libur. Nabi waktu mau perang Badar karena pengen kemenangan itu sampai di apa ya, sholat tuh sampai ngegeleyang dipegang Mas Sayyidina Abu Bakar. Ya, mungkin bahasa kitanya nggak cukup ya Rasulullah engkau sholat sampai kayak gini. Karena kalau nggak diberikan kemenangan, ya perang Badar ini sangat menentukan. Itu Nabi ditanya, kayak gitu ibadahnya. Sampai nih 3 orang yang bertanya, kalau gitu saya mau puasa tiap hari. Yang satu bilang, saya mau tahajud nggak berhenti-berhenti. Yang satu, saya nggak mau kawin. Karena kalau nikah punya istri repot. Baru keluar rumah udah di WA posisi. Sherlock, masih depan pintu nih gitu. Baru begini, posisi di mana? Nggak mau nikah ada repot. Tapi kemudian dipanggil sama Nabi. Manil ladzi qultum kada wa kada? Tadi siapa yang ngomong begini begitu? Ana atqakum lillah wa akhsakum lahu. Makanya judulnya kan Nabi Muhammad yang terganteng udah, teralim udah, tertakwa iya, tertakut sama Allah. Cuman baginda Nabi yang ngomong Nabi, ana atqakum lillah wa akhsakum lahu. Aku yang paling takwa dan paling takut sama Allah. Tapi aku sholat malam aku juga tidur. Aku puasa ada batalnya juga. Iya. Bang Rudi kan nih lagi ngamalin, dia di atas Nabi Daud. Nabi Daud kan puasa hari ini besok batal. Ya, kalau kita kan ngejalanin ya, hari ini nggak puasa besok batal. Kapan puasanya kita? Kata Nabi, puasa batal. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Jadi tawazun, adil. Itu Nabi. Kemudian yang terakhir ini yang paling puncak nih. Yang paling berakhlak adalah Nabi. Dipuji dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar-benar engkau baginda Nabi memiliki budi pekerti atau akhlak yang agung. Yang muji langsung Allah. Kalau kita dipuji sama manusia mungkin biasa. Ini yang muji Allah. Malah dulu ada salah satu dosen saya, tapi saya belum cari itu. Mungkin nanti ketemu profesor. Ya, waktu ditanya Nabi Ibrahim, man anta ya Ibrahim? Siapa engkau wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, ana khalilullah. Saya kekasih Allah. Emang benar. Beliau itu jangankan korban hewan, anak yang digadang-gadang, ya, diminta sama Allah, dibuktiin, ya. Udah watallahu lil jabin, sudah diletakkan tuh leher, udah yakin. Wajar kalau disebut Khalilullah. Kita kadang-kadang duit aja masih Jumatan kayaknya lancar mulu kotak amal ya kan. Alasannya ada lagi pandemi nggak boleh dipegang, penyebaran virus, ya kan? Ya untung nggak ditiup tuh, biar sampai sono. Iya. Tapi kalau Pak Mucle sih, di mobilnya tuh 50 ribuan udah. Oh, Bang ngasih itu. Iya, lewat aja dibelokan. Ya. Baliin 45 gitu. Kan jadi bikin susah ya kan. Bawa aja dulu deh Pak. Jadi Nabi yang akhlak paling Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa ditanya, "Man anta ya Musa?" Dia bilang, "Ana kalimullah." Karena memang Nabi Musa satu-satunya waktu itu Nabi yang ngobrol langsung sama Allah. Kita kalau ngobrol, saya kalau cerita, aja itu kan saya foto-fotoin, saya kirim ke istri saya. Tadi Pak Denny sambutan langsung, aduh di foto dong. Ya kan, namanya orang ketemu seseorang. Jadi kan ini dialog langsung.
Dan ayatnya mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Musa benar-benar itu kalau dalam bahasa anak pesantren itu pakai maf'ul mutlaq. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklimanya itu maf'ul mutlaq. Itu benar-benar kejadian ngobrol, dialog. Kita aja kalau ngobrol langsung dialog itu kan beda. Iya. Langsung ngobrol sama presiden, ngobrol sama menteri, ngobrol sama yang punya Syafi'iyah, udah enak aja. Dia kayak tadi udah, jangan pikirin bayaran, penting transfer. Kita baru dengar gitu aja udah enak. Jadi dari S3, Masya Allah, luar biasa. Jadi Musa benar-benar ngomong. Isa juga spesial. Gak ada bapaknya. Kalau zaman sekarang sih banyak. Kalau zaman itu benar. Sampai anak udah menyesal. Nabi Isa tuh ngomong langsung. Itu kan ada beberapa anak kecil dalam riwayat. Salah satunya adalah bayi Ashabul Ukhdud. Tuh ngomong juga. Waktu maknya mau dilemparin ke api, maknya ragu. Ternyata bukan buat dirinya. Ya, ragu nih anak gua kebakar. Tapi anaknya ngomong, "Itma ini ya rumah, tenang mak. Kita belum nyampe ke api dulu, kita udah dicabut sehingga kita nggak ngerasain panas." Masya Allah. Nabi Isa kan kita masuk. Bukan. Ibuku adalah suci, bersih. Benar. Memang Musa itu ruhullah wa kalimatullah. Dia ruhnya Allah. Karena Musa itu kan ruhullah, kalimatullah alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang langsung Allah kasih ke Maryam. Sampai itu. Kira Nabi ditanya, "Man anta ya Muhammad?" Nabi bilang, "Ana yatim." Siapa engkau Muhammad? Aku yatim. Masya Allah, saya asisten saya meninggal sebelum Ramadan, kena wabah juga. Nah, saya kena di Juli, alhamdulillah. Ya, mungkin saya ketinggalan anak yatim tuh, dan anaknya asisten saya tuh 3 orang udah hafal Quran mutkin. Mutkin itu dites dulu sama Profesor Bunda Hajah Tuti. Saya ingat hadir di suatu acara, ada orang hafal Quran, bacanya bisa dari atas dari bawah. Jadi dia bisa dibulak-balik, bahkan yang nomornya gitu, dia terusin. Ya, itu kalau kita kan mungkin ya, ada orang nih kita orang baca nih, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. Suruh nyambung, paling kita Shadaqallahul Azim. Wah, Pak Dery, Masya Allah. Kemarin imam lupa aja dicolek kan? Iya. Bapak lupa sama saya. Kapan lagi kita ngeceng pelawak? Lah karena kita di sini, ya kan? Coba kalau di bawah habis gue. Lah jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya waktu saya lihat yang anak yatim tadi, ya saya ngurusin, ya ngegemukin sih ya, maunya ngegemukin, cuman ngurus gitu. Karena kita ngurusin anak yatim nggak boleh, kesian emaknya udah ngasih gemuk kita ngurusin lagi. Jadi mengurusi gitu. Itu Masya Allah, apalagi beliau, makanya hidupnya luas. Ini rumah nih, kita mau kencingnya ke depan, ini mesti naik ojek. Lalu kita kan rumah RSS, ya, rumah sangat susah selonjor. Wah, kita sampai kaki kita dipanjangin ke sana masih ada. Salah satunya itu saya rasain nih, pas terakhir, ya Allah, ya dia tuh anak. Mau apa? Kita paling ngasih berapa sih? Masya Allah, emang terasa banget itu. Iya, terasa banget.
Makanya ya yatim itu sih jangan bilang ada yang ngomong saya yatim Pak Ustaz. Yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghir. Siapa yang meninggal bapaknya dia masih kecil. Jangan ada orang 65 saya yatim Pak Ustaz. Ya itu Masya Allah Nabi bilang ana yatim. Memang Nabi kan dia lahir aja sallallahu alaihi wasallam bapaknya udah tufi, bapaknya udah meninggal. Masya Allah. La ya Muhammad innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, enggak Muhammad, engkau adalah manusia dengan sosok yang paling agung akhlak. Ngomongnya baik, pulang ke rumah nggak ada makanan, nanya sama istrinya ada makanan nggak ada ya Rasulullah. Idan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Mirip komedian kan gitu. Ya alhamdulillah istri-istriku pulang ke rumah nggak ada makanan, kadang-kadang ditebalikin. Bukan tempat nasinya, bininya ditebalikin. Iya kan, sambil diungkit nih. Kemarin duit 50.000 habis 2 minggu. Kata bininya udah tenang, udah awet setahun, udah gue beliin kalender katanya. Tinggal lu sobekinnya tiap bulan. Iya. Hah? Oh, beliau tuh Pak Jarwo bilang terus begitu, dia ngingetin waktu sholat. Beliau ini kan selama di para pencari Tuhan, walaupun sampai sekarang belum ketemu, gitu kan. Coba kalau udah ketemu deh ya. Iya, waktu itu, ya. Jadi kita tinggalin dulu nih para pencari Tuhan, ya. Nah, masuk, ya. Nabi mulia, Nabi akhlaknya masya Allah. Pulang nggak ada makanan, dan Nabi apa aja dimakan kalau dia doyan. Kalau nggak doyan diam. Ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi nggak pernah celah makanan. Rendangnya gua rasa sendal tuh, ya ikut ke masak, gua gigit gigi gua nancep. Tuh udah dicela-cela rendang, habis 3. Dia bilang ulet-ulet, gua emut aja. Paling besok Idul Adha baru habis. Udah dicela-cela tuh makanan, habis banyak, pulang masih nanyain rendang tadi masih ada. Nabi nggak pernah. Ini stahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak ditinggalin. Nggak pakai komen gitu. Ya, Nabi diludahin aja begitu sakit langsung dijenguk. Ya, masya Allah. Itulah baginda Nabi SAW mulia, ya kan? Iya, dia Nabi kita mulia dengan akhlaknya. Gitu. Ya, bersolawatlah kepadanya ya Nabi, salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Nabi, salam alaik, salawatullah alaik. Ini aja kemarin kena pisau nih, ngupas mangga kejauhan, perasaan sampai mentok ke tulang, darah ngocor, ambil tisu berapa ini masih aja ber aja ya Rabb. Makin gelisah makin kencang. Ingat langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cuman 3 kali doang sambil saya bilang inna lillahi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung tuh, ini kemarin nih cuman seminggu. Saya pikir ya Allah ini mesti dijahit kali ini ya, karena kekencengan begitu langsung darah ngocor. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Emang coba amati nanti Al-Ahzab 21 sama 22. 21 kan sering dibaca. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi Pak Jarwo pesan yang itu jangan dibahas lagi. Para komedian udah hafal semua. Ya kan. Ya ini kan tabliger semua, ya tablik semua. Nah iya, tablik nyari burger katanya. Tabliger semua ini, makanya tolong yang itu jangan dibahas. Di ayat 22-nya kan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa
rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang yang ikutin Nabi itu tenang, tentram. Sampai nih lagi ngumpul nih, kita kalau lagi ngumpul, Pak kebakaran, kita pasti keluar semua. Pak itu mobil saya tadi bannya hitam, lari. Udah sampai semua hitam semua nih ban. Dibilangin, innan nasa qad jama'u lakum fakhsawhum. No, lihat pasukan multinasional Yahudi musyrikin Makkah ngumpul, Yahudi dari beberapa Bani Ghatafan nyerang kalian. Dia bilang apa? Hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambahkan kecuali makin iman dan makin pasrah sama Allah. Dibilangin ada musuh, ya. Ya makanya teman-teman tenang semua, masya Allah. Ya, ada tetangga saya juga pencinta Nabi, tenang. Rumah kontraknya tentram, ditagih kontrakan belum bisa bayar, tenang aja. Besoknya diusir, tenang. Dia bilang, gue bukan tenang, Pak Ustadz, bingung. Mau lari kemana? Dan terakhir, ya ini pasti udah gelisah karena teman-teman tuh biasa sholat tuh. Ya kadang-kadang belum masuk aja kan, ajan dong lu. Baru 9 Pak, aja gitu. Cadangan ya kan. Iya kan? Giro ya kan. Nah, ini semua yang bisa jadi followersnya baginda Nabi. Di ayat dikatakan kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya kemarin kan ya walau kita memang artis komedi, tapi ini ada artis juga umur kan 28, 30 aja belum dipanggil dengan berbagai cara. Kita nggak bisa ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita mau lari dari mana dia tetap ngejar. Makanya alhamdulillah kita ngumpulnya di sini udah difasilitasi luar biasa ya, tempat ada, saya lihat juga udah mulai ada yang layani di situ ya, makanan Pak ya. Karena saya kurang fokus juga, apaan nih, somai apa bakso nih gitu. Ya kan, masya Allah, kita ini akan dikabarkan oleh Allah, duduk kita di majelis begini, saatan fil majelis kayak gini, menjadikan kita alim. Karena orang alim sama orang gak alim beda. Ya, di Mekah tuh dengerin imam terawih kan 2,5 jam, kunutnya 30 menit. Itu kan ada jamaah saya 2 orang nangis sama, tapi yang alim sama yang gak alim beda. Yang alim nangis karena paham, yang gak alim nangis karena kelamaan. Saya waktu syuting kemarin, Pak Ati bilang, Ustadz ngajak umroh, ya ntar Ramadan mah, jangan Ramadan sholatnya lama. Jangan Ramadan sholatnya lama. Lah memang pasti, ya kalau kelas yang hadir di sini kan beda. Ini model-model saya lah. Saya pernah sholat gerhana, yang imamin udah meninggal teman saya sekelas dulu, Ustadz Muzammil Al-Hafiz. Dia baca Ali Imran 200 ayat. Kan gerhana emang sampai hatta yang kasifah sebenarnya tuh sholat gerhana sampai gerhananya selesai. Ali Imran 200 ayat, alhamdulillah. Saya nggak berasa apa-apa. Ingat-ingat di rumah sakit, rupanya ada yang gotong. Mereka, aduh. Lah emang manusia, tapi ini luar biasa Prof. Ya pada mau ngaji begini aja saya bingung dari tadi, masya Allah nih orang yang tiap hari, ya kan, ukurannya ukuran fulus nih udah bukan lagi puluhan, ratusan juta, tapi karena tahu ini lebih mahal dari segalanya, maka mau hadir sebagai liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita semua bakal pulang, mau hebat kayak apa? Kemarin ada jawara Betawi lagi mainin burung begini, nyangkut kena paku, berdarah, ya golok gua gigit, paku tangan gua berdarah. Itulah sesungguhnya sebuah pengakuan, itulah sesungguhnya sebuah keterbatasan manusia. Manusia dhaif, apalagi manusia ini kita semua keturunan dari anak Adam yang ngebunuh. Tesis saya tuh
meneliti tentang kisah Qabil dan Habil, ad-drama wal masraiyah fil Quran, drama dan pementasan di dalam Al-Quran. Ya bapak kita itu kan Qabil yang membunuh Habil, sementara Habil dengan sifat-sifat baiknya, Qabil dengan sifat hasad, sifat tamak, rakus. Dia dinikahi nama kembaran ini nggak mau, dia bilang saya bunuh engkau. Itu ya paman deh, dia bilang la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau lu mau bunuh, gua nggak akan bunuh. Hatinya lebar. Mudah-mudahan ini kita semua hatinya lapang, akhlaknya mulia, pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja mungkin dari saya, ya. Handphone mana handphone? Aduh, ya alhamdulillah, saya senang berada di komunitas ini, Prof. Makanya emang kalau ketemu orang tua seperti beliau, oh masya Allah, alim. Ya cuman emang ya ada panggung-panggungnya masing-masing, ya. Kita aja kalau karena selama saya main kadang-kadang sama komedian, kadang-kadang kita mau khutbah Jumat kurang dipercaya. 2019 saya disuruh khutbah Arafah, padahal di travel saya Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman LCMA, Ketua MUI, oh ada Kadir, semuanya tuh dokter-dokter khutbah. Iya apa Arafah itu kan finalnya haji. Itu biasanya sekelasnya tuh kalau di situ Profesor Quraisy Shihab, biasanya dulu Kiai Jainuddin MZ, mungkin ayahanda beliau. Itu orang-orang itu. Iya, pas khutbah Arafah akan disampaikan oleh Ustadz Suki. Udah ada yang nggak yakin tuh, bahaya, ntar dia stand up lagi. Karena khutbah Arafah itu kan sangat sakral, orang kebanyakan nangis. Tapi ya kita pasti tahu posisi kita dong. Kalau khutbah ya caranya nggak akan begitu. Kemarin yang nangis-nangis orang malah jadi ketawa, ini beneran haji 2014. Khotibnya tuh memang masya Allah, orang udah pada nangis semua, tapi habis itu jadi ketawa juga. Nah coba bayangkan, Bunda Hajar lari antara Bukit Sofa dan Marwah, orang udah pada nangis. Iya, mencari minum untuk menyusui Nabi Ibrahim, orang jadi ketawa. Masa nyusuin suaminya gitu? Ismail kali lah itu dia udah serius lah, mendingan kita kontrol ya kan. Saya tuh khutbah Jumat paling nggak disuka sama orang karena saya cepet kalau khutbah, cepet dan saya ngegentak-gentak. Jadi kadang-kadang ada juga yang usul sama pengurus ya, dia khotibnya saya baru mau pules pak, kaget lah aku. Saya baru pules, kaget lah. Padahal kita ngejaga dia. Orang kalau Jumatan udah sampai nekuk, mau pakai madhab mana nih? Syafi'i apa Maliki? Kalau Syafi'i kan lihat ila sifatin naim. Bagaimana orang yang tidur itu duduknya gimana? Kalau ini nggak ada rongga, dia nggak batal. Kalau Maliki kepada sifatin naum, mustagrik am ghair mustagrik, lelap apa enggak? Kita kalau mungkin dulu pernah kali ya dengerin khutbah Jumat, kayak ada yang keputus, ya kan? Ada orang itu khutbah sah nggak tuh Pak Ustadz? Kenapa? Kok nggak ada khutbah keduanya? Lu pules, gitu. Udah main nyalain aja. Pakai beda madhab kayaknya sama Syafi'iyah ya. Ulama sama Syafi'iyah. Itu beneran. Jadi sebenarnya orang kalau dia terputus, kita kan mungkin tidur ya, tapi masih paham. Itu belum mustagrik namanya, belum dalam tidur. So kalau orang yang dalam tuh kalau ditinggalin nggak dibangunin, dia bangun udah sepi. Oh Allah, orang belum pada datang apa nih? Gitu. Nggak taunya udah mau maghrib. Maghrib pak, saya dari Jumat nih pak. Ya, apalagi misalnya tuh masjid utama, dia nyari di Selasar gitu kan, sini aja nih enak gitu kan.
Kan nggak ada yang tahu tuh. Ya orang tahu tuh, Pak maghrib Pak, belum khotbah. Dia bilang, yang khotib udah sampai Pemalang Pak, gue langsung pulang kampung. Loh udah jauh dong. Ya Rob, ya kan? Makanya ini mudah-mudahan adalah orang yang bisa jadi followersnya baginda Nabi. Dan kita jadi follower terus di follow. Karena ada yang jadi follower sama nabinya di unfollow. Iya kan, nauzubillah. Kita mau jadi follower terus di follow. Saya nih misal follow di Bang Denny nggak di follow, ya kan misalnya nggak kenal. Tapi kalau nabinya kenal sama kita, istilahnya kalau di follow lagi berarti kita dianggap. Iya. Kita sampai Mekah ada teman ngomong begini langsung dibalas. Saya bilang ente untung, berarti ya ente di apa ya kalau Betawinya di heroin, artinya di heroin apa di Giant tuh kita nggak ya kan maksud. Ramayana ya kan. Jadi di heroin, karena kalau kita ngomong di ini berarti kita dianggap ada. Ada orang mau ngapain aja nggak dianggap, ngomong ini nggak dianggap, ngomong itu nggak dianggap. Kayak anak kecil, kalau sama orang tuanya udah nggak diurus, terserah lu dah. Lu mau beli es, lu batuk sendiri. Tapi kalau masih dilarang, itu biasanya kita masih dicintai. Telepon udah masuk, silahkan diangkat kuis kayaknya. Habis ini helikopter lewat. Sampai di sini ya mudah-mudahan kita bersama-sama nanti baris di sirat menuju surga. Ya pas papasan senggolan, Pak Otong, ya jalan bareng tuntunan, masya Allah. Karena iya yang tidur di Selatan ya. Insya Allah dia mah Pak khotib Idul Fitri kehujanan nggak bubar. Ya aja kan, masya Allah ya kan. Saya bukan Pak Otong. Ya, ini ada tetangga saya begitu ditanya, Bapak yang lain pada minggir, tetap di situ sendirian. Ini bukan apa-apa Pak Ustaz. Kemarin Idul Fitri saya udah nggak sholat, kalau ini Idul Adha udah setahun saya nggak sholat. Lah cuman ini doang andalannya katanya. Terima kasih. Tapi kalau beliau sih, masya Allah. Kan belum ada yang ngebolongin sejadah kan. Jadi sholat sampai bolong sejadah. Iya, saya juga lagi nyari ada nggak gitu yang sampai ngebolongin sejadah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah